Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa Ibu sekalian? Pada kesempatan kali ini Ibu akan mengajarkan kepada kalian tentang persamaan kuadrat. Langsung saja kita mulai dari pertemuan sebelumnya, di mana Ibu sudah melihat kalian mengerjakan tentang persamaan linier. Dan kalian sudah banyak mengetahui bahwa persamaan linier itu adalah persamaan dengan pangkat tertingginya 1. Dan kalian sudah menyelesaikan persamaan linier dengan metode substitusi, eliminasi, aturan Cramer, dan eliminasi Gauss. Sekarang kita masuk ke persamaan kuadrat. Nah, tentu kalian sudah pernah mempelajari persamaan kuadrat ini, sehingga kalian sudah tahu bahwa definisi persamaan kuadrat merupakan persamaan matematika dengan variabel pangkat tertingginya yaitu 2. Kalau kemarin di persamaan linier pangkat tertingginya adalah 1, maka di persamaan kuadrat pangkat tertingginya adalah 2. Nah, bentuk umum dari persamaan kuadrat itu sendiri atau PK nanti kita singkat, yaitu bentuknya AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Lihat ya, AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Artinya di sini ada variabel yang berpangkat 2, ada variabel yang berpangkat 1, dan ada variabel yang berpangkat 0. Dengan syarat X merupakan variabel, AB merupakan koefisien, dan C merupakan konstanta. Nah, di sini ditekankan bahwa nilai A tidak boleh sama dengan 0. Kenapa kalau nilai A-nya sama dengan 0? Ketika A dikali X kuadrat itu dengan A-nya sama dengan 0, maka ini bentuk AX kuadratnya menjadi hilang. Kalau dia hilang, tidak ada persamaan kuadratnya, artinya kembali lagi ke bentuk linier. Oleh sebab itu, maka nilai A-nya tidak boleh sama dengan 0. Ya. Nah, di dalam persamaan kuadrat itu kita kenal ada akar-akar persamaan kuadrat. Ya, apa itu akar-akar? Akar-akar itu adalah faktor-faktor. Seperti misalnya kalian menemukan angka 6. 6 adalah faktor-faktornya yaitu 2 dan 3. Apa itu faktor-faktor? Pengalinya. 2 dikali 3 sama dengan 6. Atau 3 dikali 2, 6. 6 dikali 1, 6. 1 juga faktor-faktor. Nah, hanya saja kalau akar-akar ini lebih kepada faktor-faktor yang memang menghasilkan persamaan kuadrat itu sendiri. Nanti kita lihat lebih jelas. Nah, akar-akar persamaan kuadrat itu ada 3 jenis. Yang pertama akar real, akar kembar, dan akar imajiner. Apa itu tanda-tandanya? Kalau akar real itu nilai diskriminannya lebih dari 0. Ya, maka akan menghasilkan persamaan yang memiliki akar-akar berlainan. Akar-akarnya bilangan real, bisa pecahan, bisa bilangan bulat dan sebagainya, bisa bentuk akar juga. Nah, sedangkan akar real kembar yaitu jika nilai diskriminannya sama dengan 0. Dan sedangkan jika akarnya imajiner itu akarnya kurang dari 0. Ini untuk apa kebutuhannya? Nanti jika kalian menyelesaikan soal persamaan kuadrat, kalian cari tahu dulu akar-akarnya. Kalau jatuhnya nanti ke akar imajiner alias nilai diskriminannya kurang dari 0, itu tidak usah dicari penyelesaiannya karena tidak akan menemukan penyelesaian. Maka cek dulu besar dari 0 kah atau diskriminannya sama dengan 0, baru selesaikan ke langkah berikutnya. Kalau kurang, stop, hentikan di situ. Artinya persamaan kuadrat tersebut tidak memiliki penyelesaian. Oke, kita lihat contohnya. Misalnya kita akan menemukan nilai diskriminan nih, diberikan akar-akar X kuadrat tambah 4X tambah 2 sama dengan 0. Ini kira-kira ada nggak ya penyelesaiannya? Untuk lebih tahu kita cek nilai diskriminan. Ingat ya, nilai diskriminan itu rumusnya adalah D sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Dalam hal ini A-nya 1, ini koefisiennya tidak ditulis berarti 1, B-nya 4 dan C-nya adalah 2. Nah, kita substitusikan ke dalam rumus diskriminan. D sama dengan 4 kuadrat kurang 4 kali A-nya 1, C-nya 2. Berarti 4 kuadrat 16, 4 kali 1 kali 2 sama dengan 8. Nilai D-nya 8. Jadi karena nilai D-nya lebih besar dari 0, maka dia akarnya adalah akar bilangan real berlainan. Itu pasti ada. Nah, untuk soal kedua misalnya tadi
4x tambah 2 ya. Sekarang 2x tambah 4. Kita cari ada nggak ini penyelesaiannya. A-nya 1, B-nya 2, C-nya 4. Kita masukkan ke rumus diskriminan. 2 kuadrat kurang 4 kali 1 kali 4. Berarti 4 dikurang 16. 4 dikurang 16 minus 12. Karena nilainya kurang dari 0, ini nggak usah dicari penyelesaiannya. Pasti kalian tidak akan mendapatkannya. Satu lagi, jika akar-akarnya 2x kuadrat tambah 4x tambah 2 sama dengan 0, ini dimasukkan ke nilai diskriminan, hasilnya sama dengan 0. Karena hasilnya sama dengan 0, ini nanti pasti akar-akarnya kembar. Boleh dibuktikan ya. Jadi, cek dulu nilai diskriminannya. Kalau kurang dari 0, hentikan. Karena kalian tidak akan menemukan jawabannya. Penyelesaiannya ya. Nah, selanjutnya, bagaimana kita menyelesaikan persamaan kuadrat? Nah, tentu kalian sudah pernah mempelajari tentang faktorisasi, rumus kuadratis, dan melengkapi kuadrat sempurna. Jadi ini Ibu hanya pengulangan saja di sini untuk mengingatkan kembali kepada kalian. Misalnya, yang pertama kita cek untuk faktorisasi. Ya. Faktorisasi itu apa? Mencari faktor-faktor. Faktor-faktor itu seperti Ibu katakan tadi, pengalinya siapa? Ketika kita menentukan akar-akar, dia adalah nilai yang tepat mengacu pada persamaan kuadrat tersebut. Misal diberikan soal 5x kuadrat tambah 13x tambah 6 sama dengan 0. Nah, ini bisa kita pecah atau kita jabarkan bentuknya menjadi 5x kuadrat tambah 10x tambah 3x. Ini ya, 10 tambah 3, 13 tambah 6 sama dengan 0. Nah, di sini kenapa kita buat seperti ini? Karena kita ingin membuat bentuk distributif. Di sini 5x, di sini x tambah 2. Di sini 3, di sini juga x tambah 2. Ini sama-sama x tambah 2. Artinya 5x ditambah 3 dikali x tambah 2. Ingat nggak bentuk ini? Kasih contoh ya. Misalnya bentuk ini sebelum kita masuk ke sini, kita lihat 5 dikali A tambah B. Itu hasilnya apa? Ya, 5A tambah 5B. Karena apa? Kedua yang di dalam tanda kurung ini berlaku untuk 5 dan berlaku untuk A juga berlaku untuk B. Makanya 5A tambah B. Ya kan? Selanjutnya, kalau kalian punya kebalikannya nih. Ini tadi kan 5A tambah 5B menjadi 5A tambah B. Kalau selanjutnya kalian punya 5 itu adalah 4 ditambah 1 dikali A tambah B, itu artinya seperti apa? Seperti pemfaktoran kan? 4A tambah 4B tambah 1A tambah 1B. Ya kan? 4 dikali A, 4 dikali B, 1 dikali A, 1 dikali B. Menghasilkan seperti ini. Nah, kalau kalian punya 5x kali A tambah 3y dikali B, itu hasilnya pasti dirinya sendiri ya kan. Tapi kalau sama-sama kita kali A, ini hasilnya apa? Ya, karena A-nya yang kita keluarkan tinggal 5x ditambah 3y. Kenapa? 5 kali A ya 5A. 3 kali A ya 3A. Tinggal ada X dan Y. Begitu juga lah ketika 5X dikali X tambah 2 tadi ya. 2 ditambah 3X tambah 2. Nah, ini artinya apa? Ini artinya X tambah 2 ini posisinya sama seperti A ini tadi.
X tambah 2 sama seperti si A. Tinggal yang berbeda adalah 5X dan 3. Maka di sini boleh kita buat menjadi 5X tambah 3 dikali dengan X tambah 2. Ya, dari sini runtutannya. Oke, kita kembali ke sini. Nah, jadi untuk bentuk faktorisasi ini, ketika 5X kuadrat, 13 ini kita pecah supaya menjadi 10 dengan 3. Bu, bagaimana memikirkan trik ini? Kita lihat siapa koefisiennya. Koefisiennya adalah 5, terdekat dengan 5 adalah 10. Kalau nggak ada 10, 15. Boleh juga di sini kalian buat 15 dikurang 2 misalnya. Boleh. Nah, tapi harus dilihat juga si 6. 6 ini kawannya siapa? 3. Kalau cocok baru bisa dibuat seperti ini. Karena berapa? 3 dikali 2 hasilnya 6. Dengan demikian ini adalah hasilnya 5X tambah 3, X tambah 2 sama dengan 0. Selanjutnya siapa hasilnya? 5X sama dengan minus 3 atau X sama dengan minus 2. Jadi dari sini didapat X sama dengan min 3/5 atau X sama dengan minus 2. Pasti masih ingat. Dulu kalian pernah mempelajari bukan sini contoh lain. Nah, ini contohnya. X kuadrat tambah 5X tambah 6. Bu, susah yang tadi ribet. Padahal sama saja. Kita lihat contoh ini. Kalau kayak gini, dulu kalian kayak mana? Disuruh buat tanda kurung kan? Buat tanda kurung. Kurung dulu. Buka kurung. Kurung lagi. Buka kurung. Sama dengan 0. Artinya, kurung ini siapa? Siapa dikali siapa hasilnya 0 tapi tidak mengubah kalimat ini. Ya. Nah, makanya pertama buat dulu ada X-nya. Nah, dulu ada SMP kan kayak gitu ya. Buat dulu ada X-nya. Kenapa? X dikali X nanti hasilnya X kuadrat. Nah, sekarang siapa pengali? Kalau dikali dapat 6, kalau dijumlahkan dapat 5. Kan gitu dulu ya. Ya, makanya lah hasilnya jatuhnya ke sini. Jadi 3 dikali 2 itu hasilnya 6. Kalau 3 ditambah 2 itu hasilnya 5. Maka X tambah 3 sama dengan X tambah 2. Cek. Artinya kalimat pertama dan kalimat kedua itu tidak mengubah nilai. Nah, kalian ingat dengan rumus A kali B sama dengan 0. Itu artinya apa? Kalau A kali B sama dengan 0 itu artinya kalau bukan A-nya 0, B-nya 0 kan? Kenapa bisa seperti itu? Ya, karena setiap perkalian kalau dikalikan dengan 0, hasilnya 0. Katakanlah A dikali 0, hasilnya adalah 0. Atau, dia pakai kata sambung atau, bukan dan ya. Kalau dan itu artinya kedua-duanya berlaku. Kalau ini atau ini artinya kalau bukan berlaku yang ini, berlaku yang sana. Jadi kalau 0 dikali B hasilnya sama dengan juga 0. Nah, dari sinilah mulai dasarnya bahwa ketika X tambah 3 dikali X tambah 2 sama dengan 0, itu artinya nilainya X tambah 3 sama dengan 0 atau ya X tambah 2. Nah, ini huruf kecil ya. X tambah 2 sama dengan 0. Ini ingat kalimatnya atau. Barulah selanjutnya. Loh, dari sini lanjutnya kayak mana? Mulailah ke persamaan linier. Kayak mana? Ya, kedua ruas dikurangi dengan 3. X tambah 3 kurang 3 sama dengan 0 ya. Sebelah sini kan 0 nih. Berarti 0. Karena di sini tadi nggak ada kurang dari ini. Nah, sekarang kita kurang dengan 3. Makanya di baris berikutnya itu muncul hasil bahwa tinggal X sama dengan minus 3. Ya. Masih tetap atau artinya untuk yang ini juga berlaku untuk yang si X tambah 2. Artinya X kita tambah 2 tambah 2 kita kurangi dengan 2 supaya sebelah kan kiri hasilnya 0.
Sebelah kanannya tadi hanya ada 0 karena kita sudah kurang 2 juga biar. Nah, jadi ketika X tambah 2 sama dengan 0, X tambah 2 kurang 2 sama dengan 0 kurang 2. Sebelah kiri dan kanan fair, kita kurangi dengan 2 ya. Nah, berarti hasil akhirnya nanti apa? X sama dengan minus 2. Makanya hasilnya X min 3 atau X min 2. Jadi pahami ya? Nah, selanjutnya kita akan melihat rumus kuadratis. Nah, ini rumus kuadratis. Dulu mungkin waktu SMP SMA kalian kenalnya dengan rumus ABC. Rumus ABC, tapi sebenarnya rumus kuadratis ya, karena nanti bisa jadi bentuknya bukan ABC, tapi bisa jadi PKL, bisa jadi KMN dan macam-macam. Nah, rumus kuadratis ini sama untuk menentukan X1 dan X2. Rumusnya apa? Minus B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Kita lihat contoh. Rumus kuadratis ini cenderung lebih mudah karena dia tinggal dimasukkan ke dalam rumusnya. Nah, misalnya X kuadrat tambah 4X kurang 12 sama dengan 0. A-nya 1, B-nya 4, dan C-nya sama dengan minus 12. Masukkan ke rumus min B akar plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Nah, di sini B-nya 4 menjadi min 4. Di sini B 4 kuadrat kurang 4 kali A-nya 1, C-nya minus 12. 2A-nya, A-nya 1 berarti 2 dikali 1. Min 4 plus minus akar 16 tambah 48. Bagi 2. Berarti X-nya min 4 plus minus 8 per 2. Kenapa plus minus? Nanti X1-nya ditambah. Min 4 tambah 8 bagi 2. Yang X2-nya min 4 kurang 8 bagi 2. Makanya di sini dapatnya 2 dan min 6. Tapi ingat seperti Bu bilang tadi, sebelum kalian menyelesaikan atau mencari nilai akar-akar persamaan kuadrat, kalian cari dulu nilai diskriminannya. Kalau nilainya tadi memenuhi lebih dari atau sama dengan 0, maka itu ada penyelesaiannya. Ya. Nah, terakhir kita lihat melengkapi kuadrat sempurna. Melengkapi kuadrat sempurna ini yang paling sering dihindari karena ini ribet dan panjang dan susah. Tapi sebenarnya nggak susah kalau kalian memahami yang bentuk faktorisasi tadi. Ya, bentuk kuadrat sempurna merupakan bentuk persamaan kuadrat yang menghasilkan bilangan rasional. Hasil dari persamaan kuadrat sempurna umumnya menggunakan rumus sebagai berikut. Nah, ini umumnya. Ini sebenarnya rumus ini dipecahkan dari mana? Dari X tambah P kuadrat. Ini akan memenuhi untuk bentuk yang kembar saja. Kalau bentuk yang enggak kembar kadang-kadang agak susah kita menemukan solusinya. Ya. Jadi bentuk yang kembar ini misalnya X kuadrat tambah 2XP atau 2PX ya, tambah P kuadrat. Nah, jadi penyelesaian umumnya dengan digantikan seperti ini. Nah, artinya apa? Ini akan mudah berlaku untuk yang bentuknya kembar ya. Dan ini untuk yang bentuknya positif-positif atau negatif-negatif. Nanti kita lihat contohnya. Dengan permisalan XP kuadrat itu dengan Q. Maka XP kuadrat sama dengan Q, XP plus minus Q. Kenapa plus minus? Karena bentuk kuadrat. Bentuk kuadrat itu bisa sekali plus, bisa sekali minus. Misalnya 4. Akar dari 4 itu apa? Plus minus 2. Ya kan? Kenapa? Karena kalau 2 kali 2 hasilnya 4, minus 2 kali minus 2 juga hasilnya juga 4. Makanya lah di sini ada plus minus. Kita lihat contohnya. Kita lihat contohnya 1. Semoga ini tidak dihindari karena ini paling sering ditemukan. Tidak dipilih jalan ini sebagai solusi untuk penyelesaiannya. Ya. Kita lihat contoh misalnya X kuadrat tambah 6X tambah 5 sama dengan 0. Berarti X kuadrat sama dengan tambah 6X sama dengan min 5. Nah, C-nya ini kita geser ke sebelah kanan ya, menjadi negatif 5. Ini udah paham ya, bukan digeser artinya pindah-pindah tempat saja, tapi di sini kita kurang 5, dengan demikian di sini menjadi minus 5. Langkah selanjutnya yaitu tambah satu angka di ruas kanan dan kiri hingga dapat berubah ke bentuk kuadrat sempurna. Nah, ini sudah 6.
6 ini bentuknya adalah perkalian dari 3. 3 kali 2, 6. Adalah pengali. Kalau di sini yang bentuknya, yang tengah-tengah ini bentuknya genap, itu mudah kita pecahkan. Tapi kalau bentuknya ganjil, artinya kita kalikan 2 ya. Karena nanti 3 kali 2, 6. Nah, di sininya siapa? 3 pangkat 2, 9. Makanya kita pilih di sini 9. X kuadrat tambah 6X tambah 9 sama dengan minus 5 tambah 9. Karena di sini tambah, di sini tambah 9. Nah, bentuk ini X kuadrat tambah 6X tambah 9 itu menjadi X tambah 3 kuadrat. Itu sama dengan 4. Jadi X tambah 3 sama dengan akar 4. Berarti X sama dengan 3 plus minus 2. Artinya sekali kita tambah, 3 tambah 2, 3 tambah 2 hasilnya 5. 3 kurang 2 hasilnya 1. Ini nggak ada negatifnya ya. Salah. Oke, kita lihat contoh yang tadi. Nah, misalnya Ibu kasih contoh kedua nih. Nah, contoh kedua ini nih fokus ya. Contoh kedua ini. Nah, misalnya ini ya. 4X kuadrat tambah 8X kurang 6 sama dengan 0. Pertama-tama kita apain dulu? Ya, kita bentuk ini. Min 6-nya kita pindahkan menjadi plus 6 ya. Di sini 6-nya di sini kita tambah 6, sebelah sini kita tambah 6 sehingga yang sini hasilnya 0, yang sini hasilnya plus 6. Nah, selanjutnya bentuk 4X kuadrat ini jadi apa? Ini harus kita masukkan ke ya, take equation dulu. Nah, di sini tanda kurung 2X tambah sesuatu, ya kan? Nanti tunggu kita buat dulu bentuk kuadratnya. Kita buat dulu bentuk kuadratnya dari 2X ditambah sesuatu yang kita belum tahu siapa, tuh kuadrat. Nah, dari sini kan kita tahu 2X kali 2X sama dengan 4X kuadrat. Sudah memenuhi yang ini kan? Tinggal 8. 8 ini harus siapa? Harus di sini 8 itu siapa pengalinya? 4 kali 2. Ada selain itu pengali dengan 2? Nggak ada. Yang ada berapa? 4 kali 4. Enggak, 2 kali 2 kali 2. Nah, di sini kita sudah ada 2, di sini sudah ada 2, maka di sini yang cocok nilainya adalah 2. Kenapa demikian? Cobalah kita cari ini hasilnya berapa. Ya, 2X tambah 2 kali 2X tambah 2. Ini hasilnya siapa? Ini hasilnya adalah 2X kali 2X, 4X kuadrat. 4X kuadrat. Terus tambah 2X kali 2, 4X tambah 2X kali 2, 4X tambah. Terus 2 kali 2, 4. Ya, berarti hasil akhirnya adalah 4X kuadrat tambah 8X tambah 4. Ya kan? Ini buat enter saja. Ini buat enter saja. Oke. Nah, ini coba diperhatikan. Ini jangan sampai nggak tahu kuadrat sempurna soalnya nanti di SMP SMA kalian akan ketemu ini. Nah, ini kan hasilnya kayak gini. 4X kuadrat tambah 8X tambah 4. Nah, sebelah sini yang kita butuhkan hanya sampai 8X. Nah, artinya kalau bentuk ini kita buat menjadi yang ini, kuadrat sempurna kan? Namanya juga kuadrat sempurna.
Artinya kita harus kurangi dia dengan 4 sama dengan 6. Bu, kenapa kayak gitu? Karena kalau sampai batas ini saja hasilnya kita kelebihan 4. Padahal tadi kita maunya sampai 4x kuadrat tambah 8x saja. Ini hasilnya sebatas ini. Tapi kalau ini harus kita kurangi 4 baru dia memenuhi semua ini. Sedangkan 6 nggak ada masalah. 6 kan sebelah kanan. Biarkan aja dia kita tulis di sebelah kanan. Dah, selanjutnya kalau udah sampai seperti ini, tinggal kita buat sama dengan 6 ditambah 4. Kenapa itu, Bu? Ini di sebelah kiri kita tambah dengan 4, hasilnya 0. Sebelah kanan kita tambah dengan 4. Hasilnya berapa? Menjadi 10 ya. Ini hasilnya menjadi 10. Kalau sudah seperti ini, kayak mana? Tinggal kita buat akar ya. Akar dari 2x kuadrat itu sama dengan plus minus 10. Seperti ini tadi. Ya. Kita tulis saja biar nggak bingung. Akar. Salah. 2x tambah 2 sama dengan. Kalau ini nggak ada akar lagi, nggak usah pakai tanda kurung. Tinggal di sini akar dari 10. Akar dari 10. Makanya Bu bilang tadi dia lebih enak kalau hasilnya yang pas kuadrat sempurnanya. Sehingga di sini tinggal apa? 2x sama dengan 10, berarti x sama dengan di sini x sama dengan 10 kurang 2 per ya. Pecahan per 2. Kita ikuti. Kenapa ini 10-nya pendek kali? 10 ini akar. Oke. Ini hasilnya menjadi, kita lihat. Nih 2x tambah 2 sama dengan 10. 2 ini plus 2 kita kurangi dengan 2. Hasilnya yang atas. Dah. Terus ini karena ada 2 di sini tinggal kita bagi 2. Ada yang lupa di sini, rupanya apa? Plus minus. Plus minus ini adalah si 10 saja. Plus minus. Artinya untuk x1 x yang pertama itu minus akar 10 kurang 2 per 2. Oke. Sedangkan x yang satu lagi adalah nggak ada minusnya, tapi yang plus. Gitu. Oke, jadi ini nilai, inilah yang dimaksud dengan bilangan real. Mau dia pecahan, mau bentuk akar, semuanya masuk. Ya, oke. Jadi Ibu rasa itu saja pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon videonya dinonton berulang-ulang supaya kalian paham. Diulang lagi nanti Ibu akan kirimkan bahannya dan kalian kerjakan tugasnya supaya menjadi lancar. Oke, tetap semangat, terus belajar. Semoga kita bertemu lagi dalam pertemuan berikutnya dan semoga keadaan segera membaik dan kita bisa bertemu di ruang kelas. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.